Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, ikhwani wa akhwati fid din, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, serta anak-anakku at-thalabah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Ta'ala. Pada malam yang penuh nikmat ini, mari kita terus bersyukur kepada Allah yang kita berharap semoga kita tergolong hamba-hambanya yang pandai bersyukur, yang itu sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Pandai-pandailah kita mengenali besarnya dan banyaknya nikmat Allah supaya kita pandai bersyukur. Di antaranya adalah nikmat hidayah dan taufik serta kemudahan untuk bermajelis ilmu yang merupakan sumber kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah fahamkan orang tersebut kepada agama. Yang faham agama tentu dengan thalabul ilmi. Maka perhatikan adab-adab thalabul ilmi. Harapannya dengan itu Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada malam yang berbahagia ini kita bahas tentang hamba yang baik, hamba yang saleh. Siapakah orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah Ta'ala? Kalau ditanya seperti itu, siapa orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah Ta'ala? Jawabnya adalah
orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya, sehingga mereka bergegas, bersegera, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Orang kalau betul-betul cinta kepada Allah dengan cinta yang benar, maka dia akan senang, semangat, bergegas, apalagi sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau ditanya siapa itu, siapa dia, jawabnya siapa? Hah? Kalau tadi sifatnya, sifat orang yang menghambakan diri kepada Allah dengan sempurna, dengan benar, itu adalah orang yang betul-betul mencintai Allah, full cintanya kepada Allah, yang dengan itu akan membawa dirinya untuk bersemangat, bersungguh-sungguh, bergegas melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu sifatnya. Siapa orang yang betul-betul mencintai Allah sehingga dia bergegas, bersemangat, bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nomor satu. Kemudian para rasul seluruhnya alaihimus salatu wassalam. Jadi kalau sifatnya, ya, kalau pengen jadi hamba yang baik, cintai Allah dengan sepenuhnya. Ya, yang kalau kita betul-betul cinta kepada Allah dengan tulus, kita akan mudah, akan semangat, bersungguh-sungguh, bergegas untuk melaksanakan perintah Allah dan atau meninggalkan larangan Allah. Seperti misalnya kalian atau kita semua anak, kita semua ini anak, walaupun kita sudah punya anak, ya, bapak-bapak, ibu-ibu sudah punya anak, tapi tetap anak. Kalau kita ini cinta sama orang tua kita, maka apa? Kita akan senang melaksanakan perintahnya. Kita dengan lapang dada meninggalkan larangannya. Di antaranya tadi, kalian itu cinta, sayang sama orang tua sehingga disuruh untuk talabul ilmi, atau bahkan kalian banyak yang ingin, memang keinginan diri kalian sendiri untuk talabul ilmi. Atau seorang suami, seorang istri yang cinta dengan pasangannya secara tulus, maka dia akan melaksanakan perintah pasangannya itu dengan semangat, dengan mudah. Bapak-bapak yang tulus cintanya sama istri, kalau istrinya ngomong, "Mas, belikan bakso," tukaknya apa mboten, Pak? Ya nek duit-duit ditukokne, Dik. Nek ora ya sabar. Misal, "Mas, mie ayam." Kalau punya duit, insya Allah, dan seterusnya. Ya, baik. Orang tua kalian, anak-anak ini, para santri, mereka tulus cintanya kepada kalian, sehingga kalian minta apa? "Bi, kirimi uang jajan ya." Kirimi. Atau bahkan apa? Sudah dikasih uang jajan, masih dikirimi jajan. Ada yang kayak gitu? Banyak. Itu wujud cinta siapa? Orang tua kepada kalian. Walillahil matsalul a'la. Maka apa? Kalau kita cinta betul full kepada Allah, kita akan memberikan yang terbaik dari ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kalian peras keringat, banting tulang untuk mencarikan apa? Biaya bagi kalian untuk belajar.
Maka ijtahidu wahrisu wasta'inu billah. Paham tum? Sungguh-sungguhan. Taib. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Al-Anbiya 90 memuji tentang para nabi dan rasulnya alaihi mussalatu wassalam, yang mereka lah orang-orang yang betul-betul sempurna dalam peribadahannya, penghambaan dirinya kepada Allah. Al-Anbiya 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana akmilu wa kanu lana khashi'in. Masya Allah. Sudah ada yang sampai Al-Anbiya ya Ustaz? Atau hafal ayat ini ya? Sebagian. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga Allah kuatkan hafalan kalian, dan yang lain semoga segera Allah mudahkan. Amin. Apa kata Allah memuji para nabi dan rasul yang mulia ini? Maknanya sesungguhnya mereka, yaitu para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang selalu bersegera, bergegas mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Yusari'una fil khairat, mereka bergegas untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka selalu berdoa kepada kami dengan penuh harap dan rasa takut. Berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan rasa takut, serta mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami dalam beribadah. Ini pujian Allah Subhanahu wa ta'ala tentang mereka. Maka tidak ada jalan, tidak ada cara bagi kita dalam hidup mengarungi kehidupan dunia yang tujuannya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Gak ada cara yang paling baik untuk memenuhi itu kecuali meneladani para nabi dan rasul, wabil khusus rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Mari kita terus berusaha mempelajari agama. Bagaimana toh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beribadah, karena beliaulah suri teladan kita. Allah berfirman, laqad kana lakum fihim fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan negeri akhirat, serta mereka berzikir kepada Allah dengan banyak. Taib. Ini dalil yang pertama, surat Al-Anbiya ayat berapa? 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Kok bisa bergegas, kok bisa segera melaksanakan perintah Allah? Karena cinta mereka yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam ayat yang lain, yaitu As-Sajdah, surah As-Sajdah ayat 16. Surah As-Sajdah ayat 16. Allah Ta'ala mengatakan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini juga amal soleh yang Allah tunjukkan kepada mereka, tentang mereka. Ya, surah As-Sajdah ayat 16.
Ya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ya, sedang mereka itu berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan berharap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Juga dalam surah yang lain, surah Al-Fath, surah Al-Fath ayat 29, Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah. Lanjutkan. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat bersikap tegas atau keras kepada orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang antar mereka. Terhadap sesama mereka berkasih sayang. Ini teladan kita. Sesama mukmin, sesama muslim, wabil khusus sesama ahlus sunnah, hendaknya apa? Berkasih sayang. Ya, yang wujud kasih sayang itu sangat banyak. Berikan kasih sayang kita kepada sesama muslim secara umum, siapapun dia, kepada orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang-orang mukmin itu mereka bersaudara, maka apa? Sayangi mereka, cintai mereka. Adapun kepada orang-orang kafir tegas, keras, ya, bukan galak, nakal, tidak, ya, tapi apa? Sikap kita itu tegas. Lakum dinukum waliyadi. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud, ya, mencari karunia dari Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujudnya. Ya, yang Imam Mujahid dan juga ulama ahli tafsir yang lain menjelaskan tentang tanda-tanda wajah mereka. Tanda-tanda pada wajah mereka itu apa maknanya? Yaitu khusyuk dan tawadhu. Khusyuk dan tawadhu. Enggak mesti di batuknya ada apa? Ada hitam-hitam, ya, enggak mesti. Karena ada kalanya apa? Orang dari dulu sujud, ya, dari dulu nggak pernah nggak sholat terus, ya, 5 waktu sholat sunnah, tapi apa? Nggak ada bekas hitam-hitamnya, ya. Ada orang belum lama dulu jadi apa? Perampok, pencuri dan seterusnya, terus bertobat, lalu apa? Rajin sholat, ada tandanya, ya. Jadi intinya bukan tanda di apa ini? Batuk. Batuk apa batok? Ya? Ya. Bukan, ya, bukan itu. Tapi apa? Kekhusyuan ketika sholat, ya, dan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semua itu akan mengantarkan kepada seorang hamba menjadi hamba yang sejati, hamba yang sesungguhnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang yang bersifat seperti itu secara khusus bahwa mereka adalah hambanya, seperti dalam surah Al-Isra ayat 1. Surah Al-Isra ayat 1 atau surah Bani Israil. Allah memuji
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut beliau itu sebagai hambanya. Padahal kita semua hamba Allah apa bukan? Kita semua hamba Allah. Tapi ada orang-orang yang Allah sebut secara khusus bahwa dia adalah hambanya. Ini menunjukkan keistimewaan orang tersebut. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang semoga Allah menjaga Masjidil Aqsa dan segera mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allah perjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Allah sebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bi'abdihi, hamba Allah. Ini karena apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecintaan yang sempurna kepada Allah dan penghambaan diri beliau sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul bersemangat, bersungguh-sungguh beliau kerjakan. Maka tidak lain kita semua wajib ya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Ta'ala mengatakan, alaisallahu bikafin abdah, dalam surah Az-Zumar 36. Az-Zumar 36. Allah mengatakan, alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah cukup untuk melindungi hambanya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tipu daya orang-orang kafir yang begitu beragam, begitu bermacam-macam untuk mencelakai, bahkan intinya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gagal dan gagal dan gagal. Seperti dalam surah yang kalian hafal semua, innahum yakiduna baik wa akidu, apa artinya? Sesungguhnya mereka, ya ini orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan aku juga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat tipu daya. Maka apa? Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, diberi tangguh mereka itu. Orang kafir itu hanya diberi tangguh, tunggu saja nanti saatnya. Karena orang itu kalau menyombongkan diri pasti hancur. Orang yang sombong pasti binasa. Ya, sehingga tidak jarang kalau kita melihat orang ngeyelan, orang sukanya bantah, orang nggak mau belajar bersungguh-sungguh, malah sukanya yang jelek-jelek semuanya dan menyombongkan diri. Biasanya orang-orang napa Pak istilahnya, ya, do ngepal, nggih, alah ora suwe wong kaya ngono kae. Kenapa? Sombong. Maka sombong perusak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat ya dalam surah yang lain yang begitu banyak sifatnya, menjelaskan sifat-sifat hamba pilihannya secara umum. Kalau tadi para rasul alaihi wassalatu wassalam, adapun secara umum hamba-hamba Ar-Rahman itu Allah sebutkan dalam surah
Al-Furqan. Di antaranya surah Al-Furqan ayat 63 sampai terakhir. Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya sampai akhir surah, yang artinya dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang Ar-Rahman, wa ibadur rahman, hamba-hambanya Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang, itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi enggak sombong, ya. Kalau ada yang ngolok-olok kalian, ini sering sekali, walaupun ayat ini atau di ayat yang lain. Perhatikan anak-anak, kalian hidup bersama teman yang banyak, ya, bersama teman yang banyak. Ada kalanya temanmu ngolok-olok kalian, karena kurus dibilang kurus, karena gendut dibilang gendut. Biarin saja, ya. Dut, udah makan Dut, misalkan, ya, biarin aja, jangan dibalas. Apa kata Allah Ta'ala? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ucapkan saja salam, ucapan yang mengandung keselamatan, jangan dicela, ya. Kalau dia mencela kita, biarkan saja. Ini ibadur rahman. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ini sering diingatkan, ya. Ada bagian sholat witir, ya. Ada bagian untuk sholat malam, ya. Dan orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ini walaupun antum belum hafal doa surat ini, ya, ini diantara doa yang bagus Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Itu dalam surah Al-Furqan 6566, ya. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya, ya Allah, palingkan, jagalah kami dari azab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Walaupun kita ada yang belum hafal ayat ini, tapi doanya ini tolong dihafalkan. Doa yang sangat bagus, ya. Doa minta diselamatkan dari neraka, ya. Surah Al-Furqan 6566. Yang anak-anak mungkin sekarang hafalannya baru juz 29 misalkan, untuk sampai surat Al-Furqan masih agak lama, ya. Cepat hafalkan doanya ini. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam, inna 'adzabaha kana gharaman, innaha sa'at mustaqarra wa muqam. Merengek-rengek kepada Allah supaya dijauhkan, diselamatkan dari neraka. Juga sifat ibadur rahman itu adalah orang-orang yang apabila membelanjakan harta, yaitu berinfak, ya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian, sedang-sedang, ya. Jadi jangan infak banyak habis itu nyesel, ya, jangan. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang beserta yang lain, tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, yakni tidak berbuat syirik, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, dan tidak berzina,
barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan apa? Pembalasan dosanya, ya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu, ya, kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian sifat berikutnya, jadi kalau ada yang terjerumus kepada hal-hal tadi, zina, mencuri, membunuh dengan tanpa hak, berbuat syirik, ya, Ibadur Rahman tidak melakukan ini, tidak berbuat syirik, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Kok dulu pernah misalkan berbuat syirik atau yang lain tadi, maka apa? Bertaubat dengan taubatan nasuha. Itulah Ibadur Rahman. Sifat yang berikutnya, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, maka mereka, ya, melalui saja perbuatan tersebut, lewat saja, ya, dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidaklah menghadapinya, ya, sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Jadi kalau dibilangin itu didengarkan betul. Ini Ibadur Rahman, orang yang bagus penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau diberi peringatan, saudara kita memberikan peringatan kepada kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan, ya. Dan orang-orang yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini sifat Ibadur Rahman. Banyak doa untuk kebaikan dirinya, kebaikan pasangannya, dan kebaikan anak keturunannya. Mereka itulah orang-orang yang akan dibalasi dengan martabat yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalam surga itu. Maka anak-anak dan kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian rahimakumullah, kunci, ya, di sini disebutkan di antara kunci keberhasilan itu adalah sabar, ya. Karena mereka sabar, sehingga kita sabar menuntut ilmu, para bapak, para ibu sabar untuk menasihati, mengingatkan, mendoakan, menafkahi anak-anaknya, para guru dengan sabar untuk menyampaikan ilmu, memberikan keteladanan, dan juga jangan lupa mendoakan para santrinya. Anak-anak dengan sabar mendengarkan, memperhatikan, mencatat, menulis, menyetorkan, memurojaah, mengerjakan soal, tugas, dan seterusnya. Dan jangan lupa juga mendoakan para ustadznya, para gurunya, ya. Taib. Itu semua butuh kesabaran. Mereka kekal di dalam surga itu, dan surga itu adalah sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadahmu, ya. Jadi Allah tidak mempedulikan siapapun, kecuali kalau hamba itu mau beribadah. Yang ibadah kita tidaklah memberikan manfaat kepada Allah, kemaksiatan kita tidak merugikan Allah,
Jadi sama, kita mau bandel atau kita mau semangat, Allah tidak terpengaruh dengan itu. Tapi siapa yang mau beribadah kepada Allah, Allah berikan balasan yang luar biasa. Walaupun Allah nggak butuh dengan ibadah itu, tetapi Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Maka jangan kita menyombongkan diri dari ibadah, karena hal tersebut adalah bentuk kesombongan yang akan merusak, ya, merusak penghambaan seorang hamba kepada Allah, seorang manusia atau jin kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sombong. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayusibu ummati daul umam. Perhatikan betul, kita semua ini, enggak tua, enggak muda, enggak laki, enggak perempuan. Apa kata Nabi? Sayusibu ummati daul umam, akan menimpa kepada umatku penyakit orang-orang yang terdahulu. Nas'alullah salama wal afiyah. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma daul umam? Maka para sahabat takut akan terkena penyakit umat-umat yang terdahulu itu. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, penyakit orang-orang terdahulu itu apa? Maka Nabi mengatakan al-ashar. Yang pertama, kufrun nikmah, tidak mensyukuri nikmat. Kita sudah diberikan oleh Allah ini, tapi tidak pandai bersyukur. Ini penyakit orang terdahulu. Wal bator, kesombongan, keangkuhan, sehingga dinasehati tidak mempan, dibacakan Quran mental, dibacakan hadis malah meringis. Ya, ini kesombongan. Ya, wat-takatsur yang ketiga, at-takatsur. Kita sudah hafal surat apa at-takatsur? Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Alhaakumut takatsur. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur itu terus menerus begitu. Ini umumnya orang, semoga kita tidak, ya. Tapi itu bagian penyakit umam terdahulu. Yang berikutnya at-tanajus fid dunya, yaitu diantara maknanya adalah menawar barang dagangan dengan tinggi tapi nggak jadi beli, nggak niat untuk membeli. Apa ini berarti? Niat nipu atau main-main, ya. Wattabahud, saling membenci, saling benci. Hanya gara-gara apa? Kok saling membenci? Banyak sebabnya. Padahal sama-sama muslim, sama-sama mukmin, ya, tapi saling membenci. Wattahasud, saling hasad, saling iri, saling dengki. Hatta yakunal baghyu, sehingga terjadilah perbuatan aniaya kepada orang lain. Sebabnya apa tadi? Kufur nikmat. Kufur nikmat ada kalanya nikmat kepada Allah dan juga nikmat dari Allah dan nikmat dari kita sesama. Yang ini sering kita lupakan, ya. Kita sering lupa dengan nikmat Allah yang banyak. Kita sering lupa dengan pemberian orang lain kepada kita, kebaikan orang lain kepada kita. Kita sangat sering lupa.
Ini penyakit. Ini penyakit. Kemudian tadi kesombongan, bermegah-megahan, ya, saling membenci, saling hasad. Rawahu Al-Hakim. Hadis yang kedua, An Zubair ibn Al-Awwam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tabba ilaikum da'ul umami qablakum. Penyakit umat-umat terdahulu telah merayap kepada kalian. Al-hasadu wal baghdha, hasad dan kebencian. Ya, hiyal haliqah, kata Nabi, penyakit ini adalah al-haliqah, mencukur, ini memotong. La aqulu tahliqu sya'ra, aku tidak mengatakan bahwa penyakit itu menggunting, memotong sya'ar, rambut, bukan, tapi walakin tahliqud din, dia akan memotong, akan menggunting din, agama, akan merusak agama seseorang kalau ada sifat-sifat tadi. Maka bersihkan sifat buruk tersebut dari diri kita. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian gak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian gak akan beriman dengan benar sampai kalian saling mencintai. Afala unabbiukum bima yusabbitu dzalik, maukah aku kabarkan kepada kalian perkara yang bisa menguatkan kalian untuk itu, atau perkara yang akan menyebabkan kalian saling berkasih sayang. Afshus salama bainakum, sebarkan salam, ya, sebarkan salam, saling doa mendoakan, ya, yang itu muncul dari apa berarti? Rasa cinta dengan sesama, rasa cinta dengan kebaikan. Adapun penyakit-penyakit tadi justru akan menghilangkan, menjauhkan perilaku baik kepada sesama dari orang-orang yang mengaku beribadah kepada Allah atau beriman kepada Allah, memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara kunci dari semuanya itu adalah adab yang mulia, akhlak yang baik. Kotoran-kotoran hati bersihkan darinya, ya. Noda-noda yang bercokol di dalam hati kita dari sifat-sifat tercela tadi dibersihkan. Hal itu akan mengantarkan diri kita kepada peribadahan yang baik, insya Allah. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahinya. Jadi kesimpulannya adalah orang yang terbaik itu adalah orang yang mencintai Allah dengan benar dan segera melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Anak-anak yang hidup di sini bersama teman yang baik, kakak kelas atau adik kelas yang banyak, ya, hendaknya kalian bersabar, bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin, dengan sabar dan yakin akan diraih keimaman, kepemimpinan, keteladanan, kesuksesan dalam agama. Caranya dua, apa itu? Sabar dan qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Semoga Allah memudahkan untuk kita semuanya. Modalnya adalah sabar, sabar dan sabar. Yang tua, yang muda, semuanya sabar. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.